Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adinda, NIM 19040307 dari Teknik Industri 2019 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengetahuan bahan teknik, yaitu semen, mortar, dan beton. Adapun topik pembahasannya yaitu untuk materi semen akan dibahas mengenai sejarah, definisi, klasifikasi, bahan baku, proses pembuatan, serta dampak dari adanya industri semen. Untuk materi kedua yaitu mortar akan dibahas mengenai definisi, jenis dan penggunaan, serta keunggulan dan kelemahan dari mortar tersebut. Untuk materi ketiga yaitu beton akan dibahas mengenai definisi, serta bahan penyusun dari suatu beton. Yang pertama adalah semen. Sejarah semen. Nah, dalam perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam hal bangunan, tentu kita kerap mendengar cerita tentang kemampuan nenek moyang merekatkan batu-batu raksasa hanya dengan mengandalkan zat putih telur, ketan, ataupun zat lainnya. Alhasil berdirilah bangunan fenomenal seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan di Indonesia, ataupun jembatan di Cina yang menurut legenda hanya menggunakan ketan sebagai bahan perekatnya. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan sudah dikenalnya fungsi semen sejak zaman dahulu. Nah, sebelum mencapai bentuk seperti sekarang, perekat dan penguat bangunan ini atau semen ini awalnya merupakan hasil pencampuran batu kapur dan abu vulkanis, di mana hasil pencampuran ini pertama sekali ditemukan pada zaman Kerajaan Romawi, tepatnya di Pozzuoli, dekat Teluk Napoli, Italia, pertama kali ditemukan bubuk hasil pencampuran batu kapur dan abu vulkanis ini. Lalu bubuk tersebut lantas dinamai dengan Pozzuolana. Namun, menyusul runtuhnya kerajaan Romawi, sekitar abad pertengahan tahun 1100 sampai 1500 Masehi, resep ramuan Pozzuolana tersebut sempat menghilang dari peredaran. Lalu pada abad ke-18, seorang insinyur asal Inggris, John Smeaton, kembali menemukan ramuan tersebut. Ia membuat adonan dengan memanfaatkan campuran batu kapur dan tanah liat saat hendak membangun menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris. Nah, ia mencoba membuat semen dari kalsinasi campuran batu kapur dengan tanah liat yang telah dihaluskan, digiling, dan dibakar sehingga menjadi lelehan dalam tungku, sehingga terjadi proses penguraian batu kapur atau CaCO3 menjadi batu tohor atau CaO dan karbon dioksida atau CO2. Lalu batu kapur tohor tersebut bereaksi dengan senyawa-senyawa lain hingga membentuk klinker yang kemudian digiling sampai menjadi tepung, yang kemudian tepung tersebut dikenal dengan hot land. Selanjutnya definisi semen. Menurut KBBI, semen adalah serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur dan material lainnya yang dipakai untuk membuat beton, merekatkan batu bata, ataupun membuat tembok. Nah, istilah semen ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu cementum yang artinya bahan perekat. Jadi secara sederhana, definisi semen ini adalah bahan perekat atau lem yang bisa merekatkan bahan-bahan material lain seperti batu bata dan batu koral sehingga bisa membentuk sebuah bangunan. Sedangkan dalam pengertiannya secara umum, semen diartikan sebagai bahan perekat yang memiliki sifat mampu mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat. Klasifikasi semen. Semen dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah semen putih atau grey semen. Semen ini adalah semen yang digunakan untuk pekerjaan penyelesaian atau finishing, seperti sebagai filler atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama calcite limestone murni. Semen putih ini dibuat untuk tujuan dekoratif, bukan untuk tujuan konstruktif. Yang kedua adalah semen sumur minyak atau oil well cement. Semen ini adalah semen khusus yang digunakan dalam proses pengeboran minyak bumi atau gas alam, baik di darat maupun di lepas pantai. Yang ketiga adalah mix and fly ash cement. Semen ini adalah campuran dari semen abu dengan pozolan buatan atau fly ash, di mana pozolan buatan atau fly ash ini merupakan hasil sampingan dari pembakaran batu bara yang mengandung amorphous silica, aluminium oksida, besi oksida, dan oksida lainnya dalam berbagai variasi jumlah. Nah, semen ini biasa digunakan sebagai campuran untuk membuat beton sehingga beton tersebut menjadi lebih keras.
Selanjutnya adalah semen abu atau semen Portland. Adalah bubuk atau bulk berwarna abu kebiru-biruan yang dibentuk dari bahan utama batu kapur atau gamping berkadar kalsium tinggi yang diolah dalam tanur yang bersuhu dan bertekanan tinggi pula. Nah, semen ini biasa digunakan sebagai perekat untuk memplester. Semen Portland atau semen abu ini terdiri dari 5 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5, di mana masing-masing tipe semen Portland ini memiliki penggunaan yang berbeda. Di mana untuk tipe 1 adalah semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis lain atau tipe-tipe lain. Tipe kedua adalah semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. Di mana semen Portland tipe kedua ini dapat digunakan untuk bangunan rumah pemukiman, gedung-gedung bertingkat, dan lain-lain. Untuk tipe ketiga adalah semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Semen tipe 3 ini dapat dipakai untuk bangunan di pinggir laut, bangunan bekas tanah rawa, dan saluran irigasi. Untuk tipe 4 adalah semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah, di mana semen Portland tipe 4 ini dapat digunakan untuk pembuatan jalan beton, bangunan-bangunan bertingkat, bangunan-bangunan dalam air. Yang terakhir adalah semen Portland tipe 5, di mana semen Portland ini dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Dan semen Portland tipe 5 ini dapat dipakai untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir. Selanjutnya adalah bahan pembuatan semen. Nah, bahan pembuatan semen ini dibedakan menjadi 3, ada bahan baku utama, bahan baku penunjang, dan bahan baku tambahan. Untuk bahan baku utama sendiri ada batu kapur dan ada tanah liat. Batu kapur atau limestone merupakan sumber utama senyawa kalsium. Batu kapur murni umumnya merupakan kalsit atau aragonit, yang secara kimia keduanya dinamakan CaCO3. Nah, dalam proses pembuatan semen, CaCO3 ini akan berubah menjadi oksida kalsium atau CaO. Yang kedua adalah tanah liat. Tanah liat merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminat dan sedikit senyawa besi. Dalam jumlah amat kecil, kadang-kadang juga didapati senyawa-senyawa alkali seperti natrium dan kalium pada tanah liat ini, yang komposisinya ini tuh juga dapat mempengaruhi mutu semen. Selanjutnya adalah bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang atau korektif ini adalah bahan mentah yang dipakai hanya apabila terjadi kekurangan salah satu komponen pada pencampuran bahan mentah tersebut. Bahan baku korektif atau bahan baku pencampuran, bahan baku korektif atau bahan baku penunjang yang digunakan biasanya mengandung oksida silika, oksida alumina, dan oksida besi yang diperoleh dari pasir silika dan pasir besi. Jadi bahan baku penunjang dalam proses pembuatan semen adalah pasir silika dan pasir besi, di mana pasir silika digunakan sebagai pengkoreksi kadar SiO2 dalam tanah liat yang rendah, dan pasir besi digunakan sebagai pengkoreksi kadar Fe2O3 yang biasanya dalam bahan baku utama itu masih kurang. Selanjutnya adalah bahan baku tambahan. Bahan baku tambahan yang digunakan dalam proses pembuatan semen adalah gipsum dan abu terbang atau fly ash, di mana gipsum sebagai bahan baku tambahan pada proses pembuatan semen ini berfungsi untuk mengatur waktu pengikatan semen atau yang dikenal dengan sebutan retarder. Lalu ada abu terbang atau fly ash. Abu terbang atau fly ash ini adalah bagian dari sisa pembakaran batu bara pada boiler pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk partikel halus dan ia bersifat pozolan sehingga dapat bereaksi dengan kapur pada suhu kamar dengan media air yang dapat membentuk senyawa yang bersifat mengikat. Selanjutnya adalah proses pembuatan semen. Nah, proses pembuatan semen ini dapat dibedakan menjadi 2, ada proses basah dan ada proses kering. Di mana pada proses basah, semua bahan baku yang ada, yang tadi kita sudah jelaskan, ada bahan baku utama, bahan baku penunjang, dan bahan baku tambahan. Bahan-bahan tersebut dicampur dengan air, dihancurkan, dan diuapkan, kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar minyak. Namun, proses basah ini tuh jarang digunakan karena masalah keterbatasan energi BBM.
Yang kedua adalah proses kering. Pada proses kering ini digunakan teknik penggilingan dan blending. Nah, secara garis besar, proses produksi semen melalui 5 tahap, yaitu yang pertama adalah penyediaan bahan baku, di mana bahan baku utama yang digunakan untuk kegiatan produksi semen adalah batu kapur sekitar 75-90% dan tanah liat sekitar 7-20%. Sedangkan bahan baku koreksi atau bahan baku penunjangnya yaitu berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silika sekitar 1-6%. Yang kedua adalah pengeringan dan penggilingan bahan baku. Nah, penggilingan bahan mentah adalah cara untuk memperkecil ukuran bahan mentah menjadi lebih kecil atau membuat luas permukaan material atau bahan mentah tersebut menjadi lebih besar. Tujuan dilakukannya penggilingan bahan mentah ini adalah untuk mendapatkan campuran bahan mentah yang homogenik dan untuk mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat klinkerisasi. Nah, selain penggilingan, material ini juga mengalami pengeringan dengan media pengeringnya berupa gas panas yang dapat berasal dari hot gas generator. Yang ketiga adalah pembentukan klinker atau pembakaran. Nah, tepung baku atau raw meal yang telah dihomogenisasi di dalam CF silo dikeluarkan dan kemudian dengan menggunakan serangkaian peralatan transport, tepung baku tersebut diumpankan ke klin. Nah, tepung baku yang diumpankan ke klin disebut umpan baku atau umpan klin. Lalu terjadilah proses pembakaran. Proses tersebut meliputi pemanasan awal umpan baku di preheater, pembakaran di klin, dan pendinginan di grate cooler. Yang keempat adalah penggilingan klinker. Penggilingan dilakukan pada roller press sehingga material memiliki ukuran tertentu, yang selanjutnya material tersebut digiling dengan menggunakan alat penggiling berupa tube mill yang berisi bola-bola besi sebagai media penghancurnya. Nah, material yang telah halus tadi akan dihisap dan dipisahkan dari udara pembawanya dengan menggunakan beberapa perangkat pemisah debu. Lalu hasil penggilingan ini akan disimpan dalam semen silo yang kedap udara. Tahap terakhir yaitu pengantongan semen. Semen yang tadi sudah disimpan dalam semen silo yang kedap udara dikeluarkan, lalu diangkut dengan menggunakan belt conveyor untuk masuk ke steel silo. Lalu dengan alat pengantongan berupa rotary packer, semen dikantongi dengan setiap satu sak berisi 50 kg semen. Lalu kemudian semen tersebut dibawa ke truk untuk dipasarkan. Nah, saya akan menampilkan video mengenai proses pembuatan semen pada link deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek link deskripsi untuk melihat bagaimana proses pembuatan semen. Kita akan lanjut pada dampak industri semen. Nah, industri semen ini tuh merupakan salah satu penyumbang polutan yang cukup besar pada pencemaran udara, seperti emisi gas dan partikel debu. Dalam proses produksi semen, sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil, jadi menimbulkan dampak gas rumah kaca. Di samping itu, dalam proses produksi industri semen juga memberikan dampak fisik secara langsung baik pada pekerja ataupun masyarakat sekitar, yaitu dampak tingkat kebisingan serta getaran mekanik dari serangkaian proses produksi industri semen tersebut. Kalau kita berbicara tentang dampak, artinya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif pembangunan industri semen. Yang pertama, banyak tenaga kerja yang akan terserap dengan didirikannya pabrik industri semen. Yang kedua, masuknya investasi yang akan mendukung perekonomian. Yang ketiga, dengan dibangunnya pabrik industri semen akan menyebabkan sektor lain akan ikut bertumbuh, seperti sektor transportasi angkutan yang akan membantu proses pengiriman hasil produksi semen tersebut. Lalu, dampak negatif industri semen bagi kesehatan. Yang pertama adalah iritasi pada kulit. Hal ini tuh dapat terjadi akibat sifat semen yang abrasif kontak dengan kulit. Yang kedua, alergi. Hal ini dapat terjadi tergantung pada tingkat kesensitifan seseorang. Alergi yang dapat timbul akibat debu semen diantaranya adalah bersin-bersin, susah bernafas bagi penderita asma, dan gatal-gatal. Yang ketiga, iritasi pada mata. Hal ini dapat terjadi tergantung pada banyaknya paparan debu yang masuk. Iritasi yang timbul mulai dari gangguan mata merah sampai cedera mata serius. Yang keempat adalah gangguan pernapasan. Hal-hal yang bisa menjadi faktor penyebab saat diantaranya itu ketika mengosongkan kantong semen
sehingga debu semen terhirup. Ataupun saat mengaduk, menghaluskan, atau memotong material campuran semen juga dapat melepaskan sejumlah debu semen. Nah, untuk jangka pendek, hal ini dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, sedangkan untuk jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Selanjutnya, dampak negatif bagi lingkungan hidup. Industri semen ini juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Yang pertama, terhadap lahan. Penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat, karena tanah liat tersebut merupakan salah satu dari bahan utama proses pembuatan semen. Perubahan ini tuh dari segi waktu akan meluas ke arah menurunnya kapasitas penampungan air yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kuantitas air sungai. Yang kedua, air. Kualitas air menjadi bertambah buruk akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa-sisa air dari kegiatan penambangan. Yang ketiga adalah flora dan fauna. Nah, berkurangnya keanekaragaman flora karena berubahnya pola vegetasi dan jenis endemik dan pembentukan klorofil serta proses fotosintesis. Sedangkan berkurangnya keanekaragaman fauna seperti burung, hewan, tanah, dan hewan langka disebabkan karena berubahnya habitat air dan habitat tanah tempat hidup hewan-hewan tersebut. Hal ini karena terjadinya proses penambangan. Materi selanjutnya adalah mortar. Definisi mortar. Mortar adalah campuran semen, air, dan pasir. Ada juga yang berpendapat bahwa mortar adalah bahan bangunan berbahan dasar semen yang digunakan sebagai perekat untuk membuat struktur bangunan. Mortar ini juga disebut semen instan. Lalu apa perbedaan mortar dengan semen? Perbedaannya adalah mortar merupakan semen siap pakai, yang komponen pembentuknya umumnya adalah semen itu sendiri, filler atau pengisi, dan berbagai jenis aditif bahan tambahan lain yang disesuaikan penggunaannya. Selanjutnya ada jenis dan penggunaan mortar ya. Mortar itu digunakan sebagai perekat bata ringan, plester dinding, acian instan, dan pemasang keramik. Nah, yang pertama adalah tin bed mortar atau perekat bata ringan. Mortar bata ringan biasa disebut dengan lem hebel atau perekat bata ringan. Efisiensi penggunaan mortar ini tuh sangat tinggi dibanding dengan semen konvensional, karena biasanya pekerja bangunan atau kuli cukup mengoles tipis mortar untuk bisa melekatkan bata ringan, berbeda dengan semen konvensional yang biasanya harus tebal dioleskan untuk dapat merekatkan bata. Jadi lebih efektif atau lebih efisien untuk menggunakan mortar. Yang kedua adalah plester dinding. Mortar jenis plester dinding ini dapat diaplikasikan untuk memplester dinding bata ringan, bata merah, atau batako. Penggunaan mortar juga lebih hemat karena cukup dicampur air saja dan mempunyai kualitas yang konsisten. Yang ketiga adalah aciar instan. Mortar jenis ini sudah dikhususkan untuk menghaluskan permukaan dinding. Nah, keuntungan mengaci dengan mortar yaitu lebih cepat kering, dinding menjadi lebih padat sehingga tidak akan menyerap zat cat, sehingga warna dinding nantinya tuh juga dapat lebih terlihat gitu. Dan sangat minim terjadinya keretakan. Keuntungan lainnya yaitu tidak perlu lagi diplanir sehingga lebih hemat biaya. Yang terakhir adalah pemasang keramik. Untuk memasang keramik pada lantai atau pada dinding, maka digunakan mortar khusus untuk pemasangan keramik. Karena dengan menggunakan mortar akan meminimalisir rusaknya keramik karena mudah terlepas atau karena panas. Nah, mortar untuk pemasang keramik ini memang sudah diformulasikan lebih kuat untuk merekatkan keramik. Keunggulan dan kelemahan dari mortar. Yang pertama, keunggulan mortar ya. Mortar atau semen instan ini tidak memerlukan tambahan bahan seperti pasir untuk membuat campuran semen layaknya jika menggunakan semen biasa. Cukup saja campurkan semen instan atau mortar dengan air, aduk, dan semen atau mortar ini tuh sudah siap digunakan, sehingga membangun rumah pun akan lebih hemat waktu. Lalu mortar mengandung banyak bahan tambahan yang berkualitas, sehingga membantu untuk mendapatkan daya rekat yang lebih kuat, dan bangunan pun menjadi lebih kokoh. Selain itu, campuran homogen yang lebih baik membuat hasil akhir dari mortar jauh lebih halus, estetis, dan rapi jika dibandingkan dengan menggunakan semen biasa.
Untuk kelemahannya, dari segi harga, mortar atau semen instan ini tentu memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan semen biasa karena kandungannya yang lebih kaya. Lalu campuran mortar atau semen instan yang tidak fleksibel dapat berdampak besar pada budget pembangunan karena tambahan biaya untuk membeli campuran semen instan ini berbeda-beda. Nah, dalam hal ini semen biasa menjadi lebih baik digunakan karena dapat dibentuk komposisi campuran yang sesuai dengan keperluan. Materi terakhir adalah beton. Definisi beton. Beton adalah campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Dalam pengertian umum, beton berarti campuran bahan bangunan berupa pasir dan kerikil atau koral, yang kemudian diikat semen yang sudah bercampur air. Sifat beton ini akan berubah karena sifat semen, agregat, dan air maupun perbedaan perbandingan pencampurannya. Jadi sifat beton dipengaruhi hal tersebut, dipengaruhi semen, agregat, dan air, dan perbandingan campurannya. Sehingga untuk mendapatkan beton yang optimum pada penggunaan yang khas, perlu dipilih bahan yang sesuai dan pencampuran yang tepat. Selanjutnya adalah bahan penyusun beton. Bahan penyusun beton tadi adalah semen, agregat, dan air ya. Nah, semen kita sudah jelaskan sebelumnya adalah bahan organik yang mengeras pada pencampuran dengan air atau larutan garam. Sedangkan agregat adalah butiran mineral yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar dan beton. Agregat ini diperoleh dari sumber daya alam yang telah mengalami pengecilan ukuran secara alamiah melalui proses pelapukan dan abrasi yang berlangsung lama. Atau agregat ini dapat juga diperoleh dengan memecah batuan induk yang lebih besar. Agregat terbagi dua ya, ada agregat halus, ada agregat kasar. Agregat halus untuk beton adalah agregat berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu dan mempunyai ukuran butir 5 mm. Sedangkan agregat kasar untuk beton adalah agregat berupa kerikil kecil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecah batu dan memiliki ukuran butir antara 5 sampai 40 mm. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata, kesalahan penyampaian atau informasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.